Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini adalah hati Tuhan. Di tengah kegelapan, di tengah keputusasaan, di tengah ketidakberdayaan, Dia menyatakan terang buat hidupmu. Dia datang, Dia untuk memberi terang. Dia datang, Dia adalah terang itu. Saat dimana engkau ada di dalam kegelapan, engkau menghadapi tidak ada jalan keluar. Ingat, yang kau butuhkan hanya satu, yaitu terang. Yang kau butuhkan adalah terang. Karena terang itulah yang akan menunjukkan jalan. Karena di dalam terang itu, bersama dengan terang itulah engkau dapat melihat jalan. Terang yang engkau perlukan. Yesus datang sebagai terang. Dia datang dan Dia adalah terang itu. Yaitu terang buat bangsa-bangsa. Jesus is the light and the hope for all nations. Amin, saudaraku. Pengharapan bagi bangsa-bangsa. Yesus. Saat dimana engkau menjadi orang yang tidak berpengharapan, ini kabar baik. Sekarang, saat ini, kabar baik buat hidupmu. Justru Dia datang. Dia memberikan engkau pengharapan. Bahkan pengharapan bukan hanya buat satu orang, tetapi buat bangsa-bangsa. Sekali lagi, the hope for all nations. Tuhan memberikan ini kepada setiap saudara yang mendengarkan. Setiap saudara yang rindu dimanapun engkau berada. Tuhan membukakan buat setiap engkau. Melalui hidupmu, bangsa-bangsa akan menerima terang. Tadi malam kita mendengar bagaimana terang itu datang buat hidupmu. Lahir di dalammu. Sekarang, hari ini juga Tuhan mau memakai hidupmu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin, saudaraku. Dikatakan demikian oleh Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang keempat. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, the light, terang, Dia hidup ada di dalam engkau. Dan terang itu, saudaraku, pertama kali Dia datang menjadi manusia. Inilah yang kita sedang rayakan. Terang yang menjadi manusia. Dia yang adalah terang, saudaraku. Dia mau hidup. Dia mau tinggal di dalammu. Amin. Dia mau hidup bersamamu. Untuk sekali lagi menjadikan hidupmu, sekali lagi, hidup di dalam terang. Dapat melihat jalan dan dapat menerangi bangsa-bangsa. Ini hati Tuhan sekali lagi. Teranglah yang menguasai kegelapan. Bukan sebaliknya. Kalau engkau hidup di dalam terang, kemanapun engkau pergi, suasana yang paling gelap, kondisi yang paling gelap, di situ engkau bercahaya. Engkau menguasai. Hidupmu bukan dikuasai. Hidupmu adalah terang yang menguasai kegelapan dunia ini. Hidupmu ditaruhkan terang untuk menguasai setiap kegelapan. Jika kau izinkan Yesus yang adalah terang tinggal dan hidup di dalammu, dimanapun engkau berada, apapun yang kau alami, kondisi seperti apapun yang akan kau hadapi, engkau menguasai setiap masalah, persoalan, kegagalan, kejatuhan, setiap kegelapan itu. Ini hati Tuhan buat hidupmu. Makanya Alkitab berkata kepada kita, firman-Nya berkata buat engkau hari ini juga. Bangkitlah. Yesaya menuliskan ini. Bangkitlah. Kenapa?
Karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Bangkit karena Tuhan. Terangnya sudah terbit. Seperti matahari saudaraku dari kegelapan malam. Dia sedang terbit. Semakin terang, semakin terang. Dan engkau bisa melihat terang Tuhan itu terbit. Sehingga bangsa-bangsa bisa melihat jalan. Bangsa-bangsa bisa melihat kehidupan. Bangsa-bangsa bisa menerima pemulihan dan kesembuhan dari hidupmu. Bangsa-bangsa menantikan itu saudaraku. Inilah waktunya. This is the time to rise up. The time to rise and shine. Amin saudara. Bangkit. Tidak untuk tinggal di dalam kegelapan. Tidak untuk tinggal di dalam persoalan. Tidak untuk tinggal di dalam setiap kekelaman masa lalu. Seperti apa yang tadi dikisahkan. Tidak mau berlama-lama di situ. Momen, kesempatan, waktu seperti ini. Menjadikan engkau bukan hanya kembali. Tetapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Engkau perlu kembali. Engkau perlu bangkit. Inilah waktunya untuk bangkit. Inilah saatnya untuk engkau kembali. Bisa menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Bukan sebaliknya. Jangan izinkan kegelapan yang menutupi hidupmu. Karena terang itu sudah terbit atasmu. Engkau dapat bangkit. Bangkitlah. Saudara, Tuhan memberikan kasih karunia ini buat setiap kita. Makanya dia berkata saudaraku, kenapa kita harus bangkit? Di dalam ayat yang ketiga, Yesaya pasal ke-60. Karena yang pertama saudaraku, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini bukan keinginan manusia, ini bukan keinginan satu gereja lokal. Tetapi ini adalah hati Tuhan yang diberikan kepada manusia, kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Yang dia berikan apa? Bangsa-bangsa. Hati Tuhan adalah manusia, hati Tuhan adalah bangsa-bangsa. Saat kita hidup dan menerima hati Tuhan, saat kita berjalan dan membawa hati Tuhan, saudaraku, lebih daripada siapapun Tuhan yang akan membawa hidupmu. Dia memagari hidupmu. Kalau engkau membawa hati Tuhan, tidak diizinkannya engkau hidup di dalam ketenggelaman, keterpurukan. Engkau akan selalu diangkatnya. Bangsa-bangsa, dia sudah nubuatkan. Datang kepada kita, datang kepadamu. Berduyun-duyun, bukan hanya satu. Saudara, ini menjadi penting. Makanya saudara, saat bangsa-bangsa itu datang, antara engkau siap atau tidak, mereka pasti datang. Kalau engkau tidak siap, engkau tidak mewakilkan Tuhan untuk mereka. Sebenarnya Tuhan memakai hidupmu. Apapun yang engkau pernah alami. Sekali lagi, kisah kehidupan yang ada di tengah-tengah kita yang tadi ditayangkan, itu sangat mewakilkan. Dan tidak berhenti hanya dipulihkan. Karena memang Tuhan mau menjadikan engkau terang. Mari. Makanya saudaraku, kita mesti dipersiapkan. Karena jika engkau tidak siap, engkau tidak akan melihat itu. Sekalipun engkau ada bersama-sama. Tuhan mau engkau dipersiapkan. Be prepared. Bersiaplah. Karena bangsa-bangsa itu, mereka mencari terang. Mereka mencari itu saudaraku. Dan masalahnya saudaraku, orang-orang yang datang, mereka datang dengan keterbatasan. Mereka datang dengan persoalan. Mereka datang dengan masalah. Mereka datang dengan keluhan. Biasanya saudara, lebih banyak orang yang datang dengan persoalan dan masalah. Makanya kalau gereja tidak siap, kalau gereja tidak dapat hati Tuhan, bahwa hati Tuhan adalah manusia. Dan manusia yang datang itu pertama-tama adalah orang-orang yang pasti terbatas, terpuruk kondisinya.
Kami bertahun-tahun melihat itu. Belasan tahun yang datang adalah orang-orang yang terbatas, terkondisi, sukar dan sulit, penuh dengan persoalan dan hidup di dalamnya. Tetapi karena ada terang Tuhan, saudara bisa melihat orang-orang itu saat ini bercahaya di depanmu. Firman ini nyata dan firman ini hidup. Dan firman ini juga buat engkau yang mendengarkan sekarang. Karena Tuhan memang mau sekali lagi, saat engkau menjadi terang, disitulah hidupmu diangkat. Disitulah engkau akan melihat bagaimana hidupmu berbeda dengan apa yang engkau pernah pikirkan. Be prepared. Dipersiapkan. Jadilah orang yang rela untuk dipersiapkan di sini. Amin. Sehingga engkau tidak akan takut. Engkau tidak akan mundur. Dan engkau semakin bisa teguh saat melihat bangsa-bangsa itu diubahkan. Hidupnya saudaraku menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan dari engkau. Disitulah engkau adalah terang Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, mengapa kita siap saudaraku? Karena dikatakan bahwa bukan hanya bangsa-bangsa, tetapi dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Saat engkau ada di dalam perjalanan dan masuk ke dalam komunitas saudaraku, dan engkau terus memancarkan terang. Dan terang itu memancar dari hidupmu. Dan engkau tidak tenggelam di dalam kegelapan. Dan hidupmu terus bersinar saudaraku. Di tengah-tengah masalah persoalan. Di tengah-tengah kesukaran saudaraku. Apa yang akan terjadi? Alkitab berkata orang-orang terdidik. Orang-orang saudaraku yang punya banyak prestasi. Orang-orang hebat. Nobleman. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang sukses. Orang-orang penguasa. Pemimpin-pemimpin. Mereka sedang butuh jalan keluar. Dan mereka akan melihat karena engkau adalah terang. Dan mereka datang kepadamu. Karena sangat jelas. Raja-raja ini datang kepada apa? Cahaya yang terbit bagimu. Kalau mereka tidak lihat cahaya itu, mereka tidak akan datang kepadamu. Bangsa-bangsa yang banyak persoalan, iya. Tetapi orang-orang ini mereka hidup di dalam pencapaian. Mereka merasa mampu, tapi mereka sebenarnya butuh jalan keluar. Dan mereka hidup di dalam perasaan mereka yang sudah lebih baik. Tetapi saat mereka melihat terang itu terbit penuh ada di dalam hidupmu, saudaraku, mereka akan datang. Dan saat mereka melihat kedewasaan hidupmu, di situ mereka akan datang. Jemaat Tuhan akan didatangi begitu banyak orang. Ini firman dan ini nubuatan. Bangsa-bangsa akan datang kepadamu, raja-raja akan mencari engkau. Rela untuk dipersiapkan. Amin. Rela untuk dipersiapkan. Bagaimana caranya saudaraku? Banyak orang saudaraku dipersiapkan melatih diri luar biasa. Itu hal yang baik. Tetapi di momen Natal hari ini, firman-Nya datang kepadamu. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Dan dia menuliskannya seperti ini. Dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Saya suka saudaraku. Karena ini adalah ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Who put his hope in God. Ternyata saudaraku, untuk dipersiapkan engkau hanya perlu terus menerus menaruh harapanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Selama ini kepada siapa engkau berharap? Di mana engkau menaruhkan pengharapanmu? Kepada siapa engkau menaruhkan pengharapanmu? Apa yang menjadi pengharapanmu? Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Adakah engkau menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan? Dalam setiap keadaan, engkau mencari, engkau berusaha, engkau berjuang, engkau memikirkan yang terbaik. Tetapi pada ujungnya engkau mengalami kesusahan lagi.
pada ujungnya engkau mengalami jalan buntu lagi. Seperti bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Tetapi saat engkau menaruhkan harapanmu hanya kepada Tuhan, di situ engkau akan melihat hidupmu seperti janjinya. Diberkati. Blessed. Diberkati. Hidupmu diangkat. Hanya sesimpel itu. Harapan orang itu putus saat mereka mengalami masalah. Justru di situ harapanmu ada. Karena Tuhan, Dia mau mengangkat hidupmu. Saudaraku, pengharapan saya ini menentukan arah hidup saya. Mengertikah engkau? Kalau engkau punya pengharapan, kemana arahnya pengharapanmu? Arah hidupmu akan ke situ. Kepada siapa engkau berharap, pasti engkau mengarahkan dirimu kepada Dia. Kalau engkau berharap ke satu titik, mungkin itu adalah kota di sebelah timur, engkau pasti mengarahkan arahmu ke sebelah timur. Engkau berharap untuk tiba di sana, pasti engkau berjalan, engkau mengusahakan yang terbaik, engkau mencari kendaraan yang tercepat untuk sampai di sana. Harapanmu menentukan arah hidupmu. Kalau engkau menaruhkan harapanmu kepada Tuhan, arah hidupmu tidak akan pernah lari dari Dia. Mengapa orang putus asa? Mengapa orang kecewa? Mengapa orang marah? Karena dia tidak menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap kali saat dia mengalami masalah dan persoalan itu. Kalau setiap kali engkau menaruhkannya, tidak pernah engkau akan berubah arah. Tidak pernah engkau akan berbalik. Tidak akan pernah kau berhenti. Tidak akan berkata aku cuti dulu. Aku dengan segala macam bahasa. Tidak. Karena harapanmu adalah arah hidupmu. Pasti arah hidupmu tidak berubah. Yang saya khawatir adalah harapanmu sudah berubah. Jangan ubah harapanmu. Harapanmu hanya ada kepada Tuhan. Persiapan itu dimulai, saudaraku, saat engkau menaruhkan harapanmu hanya ada di dalam Kristus. Seperti ini. The preparations begins when you put your hope only in Christ. Di situ arah hidupmu berjalan. Di situ engkau sedang dipersiapkan. Di situ engkau sedang menjadi orang yang dibawa untuk memancarkan terang itu. Ayat 8 dikatakan demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mau sampaikan 3 hal selain yang tadi. Ini adalah pesan Tuhan buat setiap kita. Bukan hanya di hari Natal, disampaikan di hari Natal kita sebutnya, tetapi ini berlaku dalam hidupmu untuk seterusnya. Yang pertama, saudaraku, ini bicara tadi, diberkatilah orang. Ini bicara berkat. Saudara sudah mendapatkan arah. Arah adalah pengharapan. Pengharapanmu menentukan arahmu. Sekarang kita ambil berkatnya. Amin. Di hari Natal ini penuh dengan berkat. Yang pertama, saudaraku, ini abundant blessing. Abundant blessings. Berkat yang melimpah buat hidupmu. Dikatakan demikian. Daunnya tetap hijau. Saudara ya, bagaimana satu pohon yang bertumbuh, daunnya bisa tetap hijau. Di dalam pertumbuhan itu, saudaraku, ada musim. Ada masalah, ada persoalan. Ada keadaan yang tidak ideal di sekitarnya. Kalau pohon itu adalah engkau, saudaraku, tidak selamanya engkau bisa tersenyum. Tidak selamanya engkau merasa hidupmu itu baik-baik saja. Ada kekhawatiran, ada persoalan yang membuat engkau bisa marah, ada masalah yang bisa membuat engkau sedih. Tidak terus bisa terus-menerus hijau. Yang daunnya sepanjang waktu
tidak pernah berubah. Hijau terus. Evergreen. Terus menerus. Saudara, ini adalah sesuatu yang terjadi dari dalam. Saya menyebutnya, you are fresh but inside out. Kesegaran, sukacita, kesukaan. Joy itu saudaraku dari dalam keluarnya. Harapan yang tidak pernah pupus di dalam Tuhan menjadikan engkau seperti pohon, tapi bukan pohon yang ditinggal liar, tetapi pohon yang ditanam, yang dirawat, yang dijagai. Kalau sampai tidak dapat air, engkau disediakan. Tetapi dikatakan Alkitab ini sampai akarmu mendapatkan air kehidupan. Sehingga di situ tidak ada kekeringan yang datang yang membuat hidupmu bisa berubah. Tahun ini kita persiapkan masuk ke tahun depan. Demikian firman Tuhan, hidupmu seperti pohon yang selalu hijau daunnya. Kekeringan akan datang, masalah persoalan akan datang, tetapi engkau fresh inside out. Engkau akan tetap bersemi, segar dari dalam keluar. Ini firman Tuhan. Ambil itu dalam hidupmu. Jangan izinkan kelayuan, perubahan warna yang berarti hidupmu berubah karena keadaan dan kondisi. Karena Tuhan yang tinggal di dalammu, Dia mau merefresh hidupmu. Amin saudaraku. Dan Dia memakai hidupmu merefresh nations. Itu saudaraku. Ini kuat buat setiap saudara. Karena hati Tuhan adalah bangsa-bangsa. Merefresh nations. Banyak hal yang saudara lihat hari ini dulu bahkan tidak timbul dalam pikiranmu, tidak terpikir. Bahkan oleh saya. Tetapi karena Tuhan berjanji, saya melihat jauh ke depan. Seperti dulu saya melihat. Dan itu terjadi banyak. Dan saya melihat masih banyak yang Tuhan sediakan di depan. Yang akan terjadi buat setiap kita. Terjadi buat hidupmu. Bukan hanya buat hidup saya. Kalau engkau percaya saudaraku. Sekali lagi. When you put your hope in Christ saudaraku. Apa yang akan terjadi? You will live in abundant blessings. Terus menerus. Ini berkat. Abundant blessing, hijau terus menerus. Yang kemudian dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Saya tahu banyak yang khawatir. Dan saudara tidak perlu angkat tangan. Tetapi janji Tuhan, nubuatan ini disampaikan buat saudara hari ini. Untuk hidupmu, engkau tidak akan khawatir lagi akan tahun kering. Maksudnya, engkau tidak akan takut lagi akan masalah persoalan yang mendatangi. Seperti yang diberitakan mungkin, seperti yang diceritakan, seperti apa yang ditaruhkan. Atau bahkan seperti apa yang engkau sedang hadapi. Keterbatasan, kekeringan itu tidak lagi mengkhawatirkan hidupmu. Kenapa saudaraku? Karena ini adalah abundant blessings yang kedua. Janji Tuhan. Kenapa tidak khawatir dalam tahun kering? Karena engkau menerima supply yang tidak pernah berhenti. Supply yang terus menerus ada. Terus menerus dari dalam. Akar-akarmu menerima itu. Kalau engkau ada di dalam satu persiapan saudaraku sebagai orang percaya. Engkau menerima kehidupan Kristus melalui firman-Nya. Masalah persoalan kekhawatiran itu tidak ada artinya. Ini yang saya sebut life of no worries. Kenapa? You shall not want, kata Daud. I shall not want. Saya tidak khawatir lagi. Saya puas. Saya disegarkan. Karena Dia yang menuntun, Dia memimpin, Dia mengarahkan. Lack of nothing. Unbreakable in every season. Ini dia saudaraku yang sudah kita terima sebelumnya. Tidak khawatir dalam tahun kering. Jangan takut.
Karena ketakutan bukan datang dari Tuhan. Tuhan memberikan apa? Kekuatan, kasih, dan sound mind, pikiran yang sangat tertib, pikiran yang terarah. Sehingga nothing can harm you. Tidak ada yang dapat mengganggu, menyakiti, yang dapat merusak hidupmu, saudaraku. Kalau kau pegang janji Tuhan ini, pegang ini sebagai satu kehidupan. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dikatakan yang ketiga, saudaraku, tidak berhenti menghasilkan buah. Ini dia. Ternyata bukan hanya segar, punya daun seperti evergreen, karena buahnya juga tidak banyak berguna, saudaraku. Tetapi juga tidak ada masalah persoalan kekeringan keadaan itu, saudaraku, yang bisa merusak batang-batangnya. Janji Tuhan, hidupmu berbuah. Janji Tuhan buat kita adalah next year of multiplication. Tahun multiplikasi. Berbuah. Tahun berbuah. Tahun pelipat gandaan. Dan Tuhan menaruhkan ini. Tidak berhenti menghasilkan buah. Mulai dari hidupmu. Dari hidup setiap saudara. Tidak berhenti menghasilkan buah. Hidupmu berbuah. Berbuah dan berbuah. Hidupmu ditetapkan untuk berbuah. Tetapi Tuhan menaruhkan yang terbaik untuk engkau ditumbuhkan. Punya fondasi yang benar. Punya kehidupan yang benar. Dan punya daun-daun yang begitu segar. Dan mempunyai batang-batang yang kuat. Sehingga saat buah itu ada dan muncul dari hidupmu, engkau kuat menanggungnya. Bangsa-bangsa dan raja-raja akan tetap datang. Dan mereka akan diubahkan melalui engkau. Amin, saudaraku. Dan saya mau menutup janji Tuhan ini. Dan meneruskannya dengan apa yang sudah Tuhan taruhkan. Sebelumnya. Tetapi hari ini diteguhkan buat setiap jemaat Tuhan. Setiap engkau yang rindu dan haus. Yaitu dikatakan demikian. Di dalam kitab Yoel. Pasal 2 masih ingat. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Hujan itu bicara apa, saudaraku? Selalu berkat. Hujan itu kembali kepada kesegaran. Kalau saudara bisa melihat dalam dunia flora ya saudaraku, kekeringan yang begitu rupa. Bertahun-tahun tanah sampai pecah. Tidak ada kehidupan yang dapat dilihat, saudaraku. Tetapi saat hujan itu turun, tidak lama. Saat hujan itu turun, tidak lama. Katakan, saat hujan itu turun, tidak lama. Kehidupan itu, saudara. Kehidupan itu bertumbuh dan terus. Itu hujan, saudaraku, yang dinantikan. Dan itu hujan dicurahkan buat setiap kita. Hujan itu ada. Tuhan itu mau selesaikan sampai akhir. Kita mau berjalan sampai akhir. Melihat kegenapan janji Tuhan. Multiplikasi kehidupan itu. Dan sama seperti dahulu. Sama seperti apa yang sudah Tuhan janjikan. Sama seperti apa yang kau harapkan kau dapatkan di dalam visimu. Pertama kali yang kau percaya, kau melihat bagaimana itu Tuhan genapi di dalam kehidupanmu. Tuhan mau kembalikan itu. Apa yang diambil dari hidupmu, saudaraku, dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tahun-tahun yang hilang, tahun-tahun kekeringan, tahun-tahun di mana engkau tidak mengenal Tuhan, tahun-tahun di mana engkau menolak Dia. Tuhan gantikan. Yang pertama, 3 yang tadi, saudaraku, pohon yang ditanam. Bagi engkau yang sudah ada di dalam komunitas, engkau adalah pohon yang ditanam. Dan sekarang janji Tuhan bagi yang di komunitas dan bagi engkau yang bahkan baru pertama kali mendengarkan firman ini, yang baru sadar, yang engkau dimanapun berada, yang engkau belum ada dimanapun, engkau diberkati juga. Ini janji Tuhan. Tuhan mau pulihkan
Setiap keadaan, setiap waktu, setiap masa di dalam hidupmu, di mana engkau menolak Dia, di mana engkau jatuh, di mana engkau gagal, di mana engkau terpuruk, di mana engkau hilang, di mana engkau rugi, Tuhan mau gantikan, Tuhan mau pulihkan setiap waktu, setiap masa, bahkan dilipat gandakannya. Tahun-tahun yang dimakan habis itu, Tuhan kembalikan. Makanya engkau akan disegarkan kembali, engkau akan dipulihkan kembali. Dan umatku, kata Tuhan, tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Pemulihan besar-besaran dimulai sekarang dari hidupmu. Bukan lagi mulai dari satu orang, tapi mulai dari setiap saudara. Setiap saudara. Setiap saudara yang menantikan. Setiap saudara yang percaya. Setiap saudara yang mengharapkan. Setiap saudara. Setiap saudara sekali lagi yang berharap kepada Tuhan.